Halo guys, kembali lagi di Daging Talk. Sudah bersama Suli lagi nih, yang kedua kali nih. Iya, thank you banget udah invite. Iya, karena kemarin Suli katanya udah bikin podcast juga ya. Iya, mau bikin. Justru awalnya aku chat Bang Atta mau podcast bareng. Iya. Ternyata banget. Makanya gue bilang, wah kalian ngobrol-ngobrol lagi deh. Soalnya kemarin podcast kita yang sebelumnya itu cukup viral. Menurut kamu, Clippers ini bener-bener bisa bikin orang yang di rumah ini jadi kaya raya nggak? Kalau emang menurut aku ini memudahkan orang buat cari duit ya dari awal ya. Karena kalau kita lihat jadi cari duit itu kan ada beberapa level gitu. Kita selalu menukar diri kita atau apa yang kita punya buat menukar duit gitu. Namanya itu unit of economics. Jadi beberapa level ini aku ada sebut di video aku gitu. Jadi level pertama, orang yang cari duit itu mereka yang nukar tenaga mereka untuk mendapatkan uang. Contohnya tuh kuli, ojol gitu ya, itu tenaga. Ada juga yang menukar waktu mereka untuk mendapatkan uang. Terus yang ketiga itu skill, mereka nukar apa, mereka bisa ngerjain apa gitu ya untuk mendapatkan uang. Keempat itu outcome, jadi mereka menukar hasil untuk mendapatkan uang. Jadi aku janjiin Bang Atta 100.000 views gitu, terus Bang Atta bayar aku segini gitu. Terus yang kelima ini menjual sistem, dan yang keenam itu ownership. Nah menurut aku clipping itu masuk di level ke 3 sama 4 ini. Jadi ketika orang itu udah bisa cari duit, udah nggak melulu tentang tuker tenaga sama mereka sama waktu mereka. Karena kan jadi clipper, misal aku clipping 1 jam itu bisa hasilin 5 video. 5 video ini bisa hasilin 1 juta views total gitu. Tapi misal Bang Atta yang lebih jago ngeditnya, yang udah ada pengalamannya gitu ya, clippingin 5 video di waktu yang sama juga 1 jam gitu. Tapi video viewsnya kan belum tentu 1 juta, bisa aja lebih, bisa aja 5 juta gitu. Jadi output itu bisa beda gitu, dan waktu yang ditukar itu sama. Itu kenapa menurut aku clipping itu bisa jadi masa depan ya, industri masa depan ke depan. Apa sih sekarang yang harus dilakukan sama anak-anak zaman sekarang gitu untuk bisa tetap survive dan tetap bisa terus mengumpulkan pundi-pundi uang? Jadi setiap gini ya, tergantung ya kita cari duitnya kayak gimana. Cuma setiap siklus mencari uang menurut saya Bang, itu ada beberapa siklusnya. Jadi ada siklus survive, ada siklus yang membuat panen gitu. Ada siklus buat nanam dulu, ada siklus buat harvest gitu. Nah menurut saya sekarang itu waktunya buat survive gitu. Belum waktunya buat kayak misal kripto lagi massive, terusnya di luar negeri perang, rupiah lagi melemah dan sebagainya gitu. Ini bukan waktunya buat really go aggressive gitu, ketika semuanya itu masih nggak pasti. Justru waktunya itu buat cari duit dulu sekarang. Yang tepat itu bukan soal tembak investasi sana sini yang nggak ngerti gitu ya. Waktunya itu buat cari duit atau nggak buat belajar dulu sekarang. Jadi sesimpel ya, jadi clipper itu juga bisa gitu ya buat cari duit. Jadi bukan waktunya buat invest. Ya bukan kayak Bitcoin lagi turun, ayo kita long kali 100, nah bukan kayak gitu. Serok ya. Gitu, jangan ya. Belum waktunya ya. Tapi nanti ketika udah waktunya ya memang fokus kita itu harus dialihkan ke sana gitu. Karena ketika sekarang gitu ya, kita mencoba nyari opportunity. Ini sama aja tuh kayak di ruangan investasi sekarang tuh ada air gitu ya. Airnya itu arusnya itu mundur ke kita, tapi kita dagingnya tuh keras banget gitu. Ujung-ujungnya kita nggak bakal kemana-mana gitu. Kita harus ikutin arusnya. Kalau airnya itu geraknya itu ke kiri ya kita ke kiri gitu. Kalau airnya itu ke kanan kita ke kanan gitu. Jadi jangan air kiri kita malah dagingnya ke kanan gitu. Itu kita nggak bakalan gerak. Jadi sekarang itu harus mulai manfaatin semua jenis leverage yang ada gitu. Kayak kita lihat ada AI di luar sana gitu. Orang kan sering tanya, AI itu bakalan gantiin kita atau enggak gitu. Ya jawabannya itu enggak. Orang-orang dengan AI itu bakalan gantiin orang-orang yang gak pakai AI gitu. Jadi menurut saya orang tuh terlalu concerning, kalau AI gantiin ini atau ini itu dan sebagainya itu kayak gimana. Daripada mikirin profesi apa ke depannya yang bisa AI ini gak gantiin. Mendingan kita belajar pakai AI-nya aja gitu. Saya sekarang timnya tuh sekitar jadi ada internal sama eksternal gitu. Total hampir 30-an sekarang. 14-an ya sekarang. Itu kerjanya itu pakai AI. Jadi mereka tuh udah karyawan AI, udah bukan karyawan graphic design, sales udah bukan kayak gitu. Tapi mereka tuh tugasnya tuh explore AI sekarang gitu. Jadi mereka tuh setiap hari ngobrol sama AI. Bahkan company saya tuh sampai spend di cloud kan. Jadi kita nggak pakai ChatGPT, kita pakai tuh cloud. Sampai kena limitnya terus tuh, setiap beberapa jam gitu sih. Exploring ke semua jenis bidang gitu. Dan itu bener-bener helpful. Saya ada bikin produk. Ini harusnya per video ini dibuat harusnya udah mau launch, namanya itu content.com, buat orang platform clipping.
Itu bikin PRD namanya, Product Research Development. Kalau tanpa AI itu butuh mungkin 3 bulan 4 bulan. Tapi pakai AI itu seminggu selesai. Jadi kita udah siapin semua landing page-nya dan sebagainya. Strukturnya udah siapin gitu, backendnya semuanya udah siapin. Jadi designer ya sama programmer developernya itu tinggal lihat aja, oke gini maksudnya, langsung mereka implementasi. Jadi nge-build sesuatu tuh sekarang bisa gampang banget gitu. Bahkan buat konten di luar tuh udah mulai ada ya AI content creators gitu, itu udah mulai bisa gitu. Jadi menurut saya sekarang tuh waktunya buat manfaatin leverage yang ada gitu. Ya kalau kita ngomong orang sekarang pengen kerja sekeras-kerasnya gitu ya, percuma orang kerja keras sampai beberapa jam, berapa puluh jam setiap hari ya kalau nggak ada leverage yang sebelah sini gitu. Percuma orang kasih brosur-brosur gitu, misal di mall gitu. Versus orang nge-shoot video ngomongin tentang brosur ya, bikin videonya bagus banget gitu ya. Sisanya itu dia belajar tentang skill baru gitu. Ini akan lebih works daripada orang misal ke mall gitu ya, ini kak gitu. Itu udah bukan, dan kedepannya itu udah bukan eranya sih saya lihat. Jadi brosur akan mati ya. ya kedepannya white collar jobs gitu ya, sesuatu yang offline customer service dan sebagainya itu bakalan mati. Gitu dia guys ya. Terima kasih Suli udah sharing-sharing. Thank you banget ya, udah invite. Semoga semakin sukses. Dan nanti aku juga akan ada di podcast Suli ya. Thank you. Oke. Take care guys. Take care semua. God bless.